Selamat malam sahabat pembelajar. Pada setiap Kamis malam di Indonesia Belajar, Anda akan bersama saya, Oki Idayanti, dalam acara Live Talk with Oki. Dan salah satu yang akan dibahas adalah mengenai bisnis. Karena setiap Kamis malam saya akan mengajukan berbagai unsur, yaitu misalnya kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Dan kalau kita bicara tentang kesejahteraan, tentu tidak terlepas pada bisnis atau keuangan. Nah, pada malam hari ini, saya mengundang seorang yang luar biasa, yaitu seorang leadership dan business coach, yaitu Coach Eri Ismali. Beliau adalah seorang owner dari ASEAN Coach. Selamat malam, Coach Eri. Ya, selamat malam, Bu Oki. Senang. Apa kabar, Coach Eri? Ya. Apa kabar? Ya, hari ini kabarnya sangat baik, Bu Oki. Oke. Sudah makan ya, Coach ya? Ya, alhamdulillah. Supaya kita bisa lebih semangat nih pada malam hari ini. Nah, topiknya adalah business axis dengan pendekatan neuroscience. Ya, teman-teman pasti ada yang belum tahu mengenai neuroscience. Ya, nanti kita akan minta Coach Eri untuk menerangkan sedikit tentang ini. Dan waktunya sekarang untuk Coach Eri menerangkan tentang business axis dengan pendekatan neuroscience ini. Nah, Coach Eri, mengenai neuroscience, ya, mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu. Bisa terangkan sedikit, Coach Eri? Oke, baik. Terima kasih, Bu Oki. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Saya izin untuk memulai program hari ini, ya, malam ini bersama Bu Oki, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Om Santi Santi Om. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang saya sayangi dan saya banggakan, senang banget ya malam ini kita bisa ketemu ya dengan Bu Oki. Ini setiap Kamis malam ya, Bu Oki luar biasa ya. Oke, jadi apa itu neuroscience? Nah, ini kebetulan yang hadir di sini, Bu Oki, ini banyak sekali sahabat-sahabat ini yang sudah ahli di bidang neuroscience. Jadi rasanya mungkin kita lebih banyak berdiskusi nanti. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa menambahkan ya. Jadi prinsipnya adalah bagaimana kita bisa menghadapi situasi saat ini dengan pendekatan otak sehat, gitu ya. Jadi bagaimana kita betul. Okay. Menarik sekali nih, bukan akal sehat ya, Coach Eri ya. Ya, otak sehat. Dengan otak sehat ya. Yang menarik adalah bahwa kekuatan otak kita itu terdiri dari sinap-sinap ya, dan itu jumlahnya sangat banyak sekali ya, neuronnya itu miliaran gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mengoptimasi apa yang kita punya ini dengan cope dengan yang kondisi saat ini. Kira-kira seperti itu, Bu Oki. Nah, salah satunya adalah yang sesuai dengan sifat-sifat otak. Jadi sifat-sifat otak itu salah satunya adalah selalu membangun sinap baru ya, selalu membangun hubungan-hubungan baru, sinap-sinap baru gitu ya. Jadi salah satunya di situ adalah kekuatan silaturahmi, kekuatan-kekuatan seperti itu ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Jadi ciri-ciri dari otak sehat. Ya, tadi Coach Eri katakan silaturahmi, membangun sinap-sinap baru. Mungkin konkretnya seperti apa, Coach Eri? Ya, jadi pada prinsipnya kita itu selalu bertumbuh, Bu Oki. Jadi ciri-ciri orang bertumbuh adalah dari segi pemikiran ya, itu selalu bertumbuh. Kemudian network, knowledge itu selalu bertumbuh ya. Bahkan jadi bukan hanya badan saja yang bertumbuh ya, ini badannya bertumbuh ke depan atau ke samping, tapi juga otaknya juga perlu bertumbuh ya. Nah, salah satunya adalah dengan membangun sinap-sinap yang baru ya. Lalu kemudian sifat yang lain adalah misalkan bagaimana kalau misalkan ada sesuatu yang berubah, itu akan membentuk pola-pola yang lain. Jadi setiap saat sebenarnya kita itu sedang membuat pola-pola baru. Karena yang menarik itu adalah kegagalan itu juga ada polanya, kesuksesan itu juga ada polanya. Jadi sama, otak pun membuat pola-pola kesuksesan kita ketika kita cara berpikir kita menggunakan otak kita itu dengan konstruktif yang positif, kira-kira seperti itu. Jadi ini
sangat-sangat membedakan sekali gitu. Nah, kalau Coach Eri memandang di luar dari neuroscience dulu ya, bagaimana Coach Eri memandang bisnis di tahun 2021 ini dengan corona yang sepertinya diperpanjang ya, sepertinya situasi seperti ini masih diperpanjang mungkin sampai akhir tahun. Bagaimana Coach Eri? Ya, ini sangat-sangat menarik sekali Bu Oki ya. Di tahun 2020 banyak orang yang kemudian berpendapat ya bahwa tahun 2021 akan jauh lebih baik, ya. Akan jauh lebih baik. Tapi kalau kita lihat Januari sampai Februari ini ya, kemungkinan besar kondisi kita secara perubahan itu tidak begitu banyak berbeda dengan kondisi di 2020. Artinya PSBB yang sekarang menjadi PKPM dan sebagainya, itu kondisinya masih kurang lebih akan sama. Tetapi kabar baiknya bahwa tentu saja sudah ada yang lebih baik ya, lebih longgar, ekonomi lebih bergerak, kemudian orang, manusia juga semakin sekarang sudah mulai lebih baik dibandingkan sebelumnya ya. Jadi betul bahwa tidak terlalu berbeda, tetapi ada perbedaan yang lebih baik ya. Nah, tetapi yang membedakan menurut saya adalah dari sisi kitanya, Bu Oki. Artinya apa? Walaupun tidak berbeda jauh antara 20 dan 21, tetapi sisi pribadinya kita itu yang mesti bisa menganggap bahwa 2021 ini adalah tahun yang baik untuk melakukan hal-hal yang besar di tahun 2021 itu. Jadi menarik sekali ya Coach Eri bahwa tahun ini baik atau tidak baik, apapun yang terjadi, kita harus tetap maju. Dan dimulai dari mana? Dari kita sendiri. Sikap kita memandang keadaan itulah yang harus dirubah. Itu yang persisnya akan dibahas pada malam hari ini. Yes, betul sekali ya. Jadi karena sesuatu yang terjadi di luar sana itu tidak di dalam 100% kendali kita, Bu Oki. Nah, apa yang menjadi 100% di dalam kendali kita adalah cara berpikir kita, cara kita menghadapi situasi kondisi saat ini. Nah, itu yang bisa kita kendalikan 100%. Dan itu yang akan kita bahas malam ini, Bu Oki. Jadi kalau gitu 100% berhasil kalau kita melakukannya. Setuju, Coach Eri? Iya. Oke, silakan Coach Eri. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, izin teman-teman saya share screen akan berbagi informasi kepada Bapak Ibu semua yang semoga ini kemudian nanti bisa kita jadikan bahan untuk kita bisa diskusi bersama ya. Jadi malam ini kita akan bicara tentang bagaimana supaya tetap ya. Nah, karena situasinya adalah 2021 di mana berbeda dengan 2020 ya, maka saya menyebutnya tahun 2021 ini adalah tahun untuk reborn ya. Bagaimana kita bisa reborn dari tahun 2020 ya di tahun 2021 ini ya. Nah, makanya Bu Oki dan sahabat semua, saya memandang tahun 2021 ini sebagai tahun untuk kita bisa rebound ya, untuk supaya kita bisa kembali lagi gitu ya, merebut kembali situasi yang tahun 2020 mungkin kita belum alami ya. Nah, sebelum itu Bu Oki dan sahabat semua mohon izin, mungkin ada yang belum kenal, jadi saya izin memperkenalkan diri dulu Bu ya. Ini nama saya Eri Ismali ya, orang biasa teman-teman menyebut saya dengan Coach Eri. Saya selalu melakukan dua hal, yaitu training dan coaching ya. Training ada skill baru, ada knowledge baru yang teman-teman dapatkan, dan coaching itu ada suatu potensi, ada suatu kehebatan yang kita akan keluarkan dari sahabat-sahabat semua malam ini supaya teman-teman bisa lebih optimis lagi di masa yang akan datang. Nah, saya adalah seorang bisnis dan leadership coach ya Bu Oki. Saya banyak membantu para pebisnis maupun para leader bagaimana supaya mereka bisa bertumbuh secara pribadi maupun secara organisasi ya. Dan saya dari Asia Coach Indonesia, kebetulan saya adalah master coach di sana, dan selama tahun 2020 saya juga menciptakan growth business model ya. Jadi
banyak sekali para pebisnis, apakah ada model ya untuk bagaimana supaya bisnis saya bisa bertumbuh. Kemudian ini dari pengalaman beberapa tahun, kemudian muncullah growth business model. Termasuk saya menciptakan Orbit Coaching Model, Bu Oki, karena profesi saya sebagai seorang coach ya. Jadi Orbit Coaching Model ini adalah coaching model yang khusus diperuntukkan untuk performance coaching. Jadi para leader, para pebisnis itu mereka punya tim ya, bagaimana timnya supaya bisa lebih kinerjanya lebih bagus lagi ya, KPI-nya tercapai begitu ya. Nah, maka saya ciptakan sebuah coaching model yang lebih khusus itu untuk performance ya. Kemudian yang lainnya yaitu saya juga co-creator daripada Smile Coaching Card. Nah, saya banyak sekali menangani beberapa korporasi. Nah, ini beberapa korporasi yang selama ini saya tangani. Nah, ini tentu saja perusahaan medium enterprise ya, para UKM itu lebih lagi dari. Nah, teman-teman semuanya. Maaf, suaranya bisa lebih ini ya, Coach. Agak kurang jelas. Suaranya bisa clear ya? Iya. Oh, oke. Saya coba pakai itu dulu. Oke, apakah sudah clear, Bu Oki? Sangat bagus sekarang, Coach. Oke, baik. Terima kasih ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, bahwa ada pesan yang sangat luar biasa dari seorang Peter Drucker. Beliau mengatakan bahwa the greatest danger in time of turbulence is not turbulence ya. Apa itu turbulence ya? Turbulensi itu adalah situasi perubahan yang sangat cepat. Dan kabar baiknya adalah kita saat ini sedang mengalami itu, Oki dan sahabat semua. Perubahannya bukan secara berlawanan, tapi perubahannya sangat-sangat cepat sekali. Ya, nah di saat perubahan yang sangat cepat ini, maka apa yang kita lakukan? Menurut Peter Drucker, ya, yang paling bahaya bukan turbulensinya, yang paling bahaya adalah kita menyikapinya, ya, kita melakukan action dengan menggunakan yesterday logic, ya, dengan menggunakan cara-cara kemarin, ya, di mana cara-cara itu yang belum tentu applicable untuk saat ini, ya. Jadi yang kita butuhkan adalah cara-cara baru tentu saja bagaimana kita menyikapi kondisi yang cepat berubah ini, ya. Nah, maka yang paling simpel, Bu Oki, bahwa bagaimana kita memandang problem ya. Jadi karena pandemik ini ya, kita menganggap bahwa ini adalah suatu problem ya. Nah, yang menarik adalah ketika otak kita memandang bahwa sesuatu itu problem, maka kemudian segala energi itu kemudian menjadi drop, kira-kira begitu ya. Menjadi pesimis, kemudian hormon-hormon negatif yang keluar gitu ya, hormon kortisol, sehingga kita menjadi cemas, kita menjadi takut dan sebagainya. Nah, itu otak sehat kita menjadi menurun tentu saja. Itu lebih banyak kemudian emosi kita yang bermain ya. Nah, lalu pertanyaannya ya, apa yang harus kita lakukan dengan pendekatan ini? Maka bagaimana otak kita memandang bahwa problem itu bukan sebagai problem, tapi menganggap problem sebagai sebuah challenge, menjadi sebuah tantangan. Nah, ini langsung switch ya, ya, yang tadinya hormon kortisol, kemudian yang muncul udah langsung hormon positif ya, ada hormon dopamin di sana, hormon serotonin, hormon endorfin ya, oksitosin, itu juga hormon-hormon positif itu menjadi keluar ya. Dan kemudian ya otak sehat kita itu betul-betul bisa optimum di sini ya. Jadi bagaimana kita melihat problem, tidak dilihat sebagai problem, tapi melihat itu sebagai challenge, menjadi sebuah tantangan gitu ya. Nah, ternyata Bu Oki, ini hasil pengalaman saya tidak melihat problem sebagai challenge, bahkan saya melihat problem itu sebagai sebuah opportunity ya. Jadi ini disiplinnya pebisnis ya. Pebisnis itu kalau ketemu problem itu artinya ada opportunity ya. Jadi di pebisnis itu yang membedakan bahwa dia nggak akan menyerah, justru kalau ada orang kesulitan belajar, maka Indonesia Belajar kemudian muncul ya. Ini kemudian melihat menjadi sebuah opportunity ya. Di saat situasi pembelajaran offline itu tidak berjalan, maka pembelajaran online itu menjadi sebuah opportunity. Jadi
Bayangkan kalau teman-teman di Indonesia Belajar berpikir bahwa aduh ini problem, wah pandemik ini membuat kita nggak bisa belajar gitu. Maka problem menjadi problem. Dan energi kita kemudian negatif dan sebagainya ya, dan kemudian penyakit-penyakit yang lain jadi timbul semua. Nah, ini bagaimana problem berubah menjadi challenge ya, bahkan challenge kemudian berubah menjadi opportunity ya, dan konon Bu Oki dan sahabat semua, opor yang paling enak di dunia itu ternyata bukan opor ayam ya. Saya pikir juga opor ayam. Opor ayam, Coach. Ternyata yang paling enak itu adalah opportunity, oke ya. Jadi opor paling enak itu adalah opportunity. Nah, bahkan saya tidak berhenti di sini, Bu Oki. Tidak sampai di saya menganggap bahwa problem itu adalah aset. Artinya apa? Ketika saya mampu, ya kita semua mampu merubah problem menjadi challenge, challenge menjadi opportunity, opportunity menjadi aset, ya bahkan kemudian kita punya aset baru ketika kita sudah bisa menyelesaikan apa yang ada di depan kita. Nah itu sih. Jadi dari sini bahkan kita belajar ya, ada peribahasa atau quote dari teman-teman di China mengatakan bahwa Weiji ya, bagaimana kita melihat apakah itu melihat sebagai perubahan atau problem itu sebagai bahaya atau justru kita melihat sebagai opportunity ya. Nah, ini disiplinnya entrepreneur ini melihat bahwa perubahan itu adalah sebuah opportunity. Bahkan buat teman-teman yang muslim itu di Quran surat Al-Insyirah ayat 6 mengatakan bahwa sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Nah, ini pesan yang sangat luar biasa yang kita lihat dari sini ya. Nah, Bu Oki dan sahabat semua, izin saya mencoba untuk sharing apa yang saya alami ketika tahun 2020 ketika pandemi terjadi ya. Ketika itu saya banyak sekali melakukan training maupun coaching secara offline, tiba-tiba nggak bisa, Bu Oki, tiba-tiba nggak bisa. Maka kemudian saya harus melakukan secara online ya. Nah, inilah yang saya sebut kemudian bagaimana kita menyikapi problem berubah menjadi challenge, berubah menjadi opportunity, berubah menjadi aset. Inilah yang saya sebut menjadi bagaimana kita bergerak dari primitive brain ya menjadi modern brain ya. Nah, apa sih ciri-ciri modern brain itu? Salah satunya adalah ketenangan, Bu Oki. Jadi ketika kita dalam keadaan tenang, maka otak kita itu bisa aktif ya, kemudian bisa menciptakan sinap-sinap baru yang lebih kuat lagi ya, sehingga kita bisa mengambil keputusan. Jadi tenang, ambil keputusan, cepat mengambil keputusan. Kalau keputusannya benar, kemudian dilanjutkan. Kalau keputusannya salah, ambil keputusan yang baru lagi, ya. Keputusannya salah lagi, ambil keputusan baru lagi, ya. Sampai kemudian keputusan kita itu adalah keputusan yang benar, ya. Lalu kemudian kita lanjutkan. Nah, maka ini juga Bu Oki, saya betul-betul dengan dengan menggunakan otak modern ini, ya. Kemudian saya pribadi juga banyak mengalami yang saya sebut dari problem menjadi challenge, challenge menjadi opportunity, opportunity menjadi aset, sehingga ada beberapa program saya yang tadinya offline itu kemudian saya jadikan online. Jadi ini kemudian buat saya pribadi menjadi aset, dan ini juga teori ini ya, ini juga saya buktikan secara pribadi Bu Oki. Jadi saya sharingkan beberapa apa yang saya alami kemudian ya. Lalu yang berikutnya adalah di tahun 2020 akhir juga kemudian dengan konsep bahwa problem itu bukan problem, bahwa itu adalah challenge, bahwa itu adalah opportunity, bahwa itu adalah aset, dan ini adalah beberapa aset yang kemudian saya dapatkan ya di era pandemik ini ya. Jadi kemudian saya bisa menciptakan growth business model yang tadinya ini sudah lama banget, kemudian saya bisa membuka kelas baru dengan growth hack strategi, bahkan kemudian ini didaftarkan ke Haki ya, bahkan kemudian keluar hak ciptanya, dan kemudian saya juga bisa menyelenggarakan sertifikasi untuk orang untuk bisa menjadi business coach ya. Jadi banyak sekali program yang kemudian bisa muncul di situasi yang sangat perubahan yang sangat cepat.
Bahkan kemudian di awal tahun ini, Bu Oki, tepatnya tanggal 4 Januari tahun 2021, saya juga sudah menciptakan orbit coaching model ini karena situasi 2020. Ini adalah lahirnya dari situasi pandemik ya. Jadi Luar orbit biasa ya Coach ya, berarti cukup banyak ya yang dihasilkan ya. Yes, betul. Itu hanya kita menganggap bahwa situasi ini bukan situasi yang problem, tapi situasi ini adalah challenge, opportunity, dan aset ya. Dan inilah aset yang kemudian betul-betul menjadi kenyataan ya, karena kita cara berpikirnya, cara menyikapinya seperti itu. Termasuk kemudian sekarang ini sedang membangun LMS untuk ini semua ya. Nah, ini sedikit pengantar Bu Oki tentang bagaimana kita menyikapi suatu situasi ini. Nah, setelah ini nanti saya akan sampaikan ada trilogi ya 2021 bagaimana saya mempunyai gagasan tentang trilogi ya 3 gagasan tentang bagaimana kita menyikapi bisnis di tahun 2021 ini supaya bisnis kita bisa tetap eksis. Begitu Bu Oki sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Coach Eri. Jadi total di tahun 2020 berapa coaching modal yang Coach Eri hasilkan? Wah, kalau jadi satu orbit coaching model ya satu, kemudian satu lagi adalah growth business model ya. Dan yang menarik saya ada satu lagi Bu Oki, saya membuat jadi execution game ya. Jadi kalau kita habis sesi coaching itu biasanya coach itu kemudian tidak melakukan apa yang kita hasilkan dari sesi coaching, maka saya membuat namanya execution game. Dan ini on the way, saya sedang daftarkan ke Haki, semoga kemudian hak ciptanya nanti bisa keluar. Oke, nah teman-teman semuanya, ini baru pembukaannya. Nanti sebentar lagi Coach Eri akan menceritakan tadi trilogi. Trilogi apa Coach Eri? Trilogi 2021 ya. Trilogi 2021. Ya. Nah, tapi seputar apa yang sudah diungkapkan, apakah ada yang mau ditanyakan? Teman-teman semuanya? Nah, kalau belum ada Coach Eri, mungkin kita bisa langsung masuk ke triloginya. Nanti habis itu teman-teman mungkin ada yang bertanya. Silakan lanjut Coach Eri. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Oki ya. Sahabat semuanya, terima kasih ya. Sambil kita menunggu ya untuk kita bisa berdiskusi tentang hari ini. Nah, saya akan sharingkan tentang trilogi 2021 ya. Dan ini adalah gagasan besar saya untuk bagaimana saya menyikapi di tahun 2021 ini ya. Nah, karena namanya juga trilogi ya Bu Oki, maka ada 3 hal yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah bagaimana supaya otak kita ya, supaya betul-betul bisa bekerja sesuai dengan kapasitasnya, yaitu kita menganggap bahwa tahun 2021 ini adalah tahun big hope ya, harapan besar ya. Karena teman-teman secara makroekonomi bahwa 20 ke 21 memang ada pergerakan yang bagus ya. Tetapi harapan kita itu mesti melebihi dari apa perkembangan yang ada di makroekonomi ini. Maka saya menyebutnya dengan big hope. Jadi tahun 2021 ini jadikan ini harapan yang besar. Sehingga apa? Energi, pemikiran, kemudian emosi itu semua itu kemudian menjadi positif ya. Nah, ketika kita menganggap bahwa 2021 adalah tahun big hope ya, maka ada hormon positif yang kemudian muncul Bu Oki ya. Nah, saya mencatat setidaknya ada 4 di sini ya, yaitu hormon dopamin itu banyak orang menyebut sebagai hormon kebahagiaan. Nah, ketika kita bahagia, tentu saja kemudian kita bisa berpikir dengan baik sehingga kita bisa mengambil keputusan-keputusan itu dengan baik. Ya, artinya secara emosi yang primitif itu tidak muncul ya. Nah, yang kedua adalah hormon positifnya adalah oksitosin. Nah, ini hormon kasih sayang dan sebagainya karena kita manusia diciptakan berpasang-pasangan ya. Kemudian kita ada laki-laki dan perempuan, kemudian kita juga ada anak, ada sahabat dan sebagainya, maka hormon kasih sayang ini juga ini akan menguatkan kita sehingga
kita bisa lebih optimum lagi ya. Kemudian serotonin ya itu adalah hormon saya menyebutnya dengan kebanggaan, pride dan sebagainya. Kemudian endorfin itu juga hormon positif yang fokusnya adalah bagaimana kemudian kita bisa bahagia ya karena kita melakukan pergerakan dan sebagainya. Karena endorfin itu juga bisa membuat kita bergerak ya, melakukan action ya. Jadi kalau hormonnya endorfin, maka kemudian kita mau melakukan action tuh dengan semangat, kira-kira begitu ya. Jadi yang pertama teman-teman dan sahabat semua, bagaimana kita jadikan tahun 2021 ini sebagai tahun harapan besar ya. Nah, seperti yang saya lihat tadi, jadi saya tidak melihat bahwa tahun 2021 ini sebagai sebuah problem. Jadi saya melihat ini bahkan sebagai sebuah harapan besar ya. Lalu apa yang kedua, Bu Oki dan sahabat semua? Yang kedua adalah melakukan inovasi ya. Nah, kenapa melakukan inovasi itu menjadi penting? Karena ya terjadi perubahan yang luar biasa pada waktu sebelum pandemi dan sekarang terjadi pandemik ya dan pasca pandemik ya. Jadi kita tidak bisa lagi menggunakan gaya-gaya marketing yang seperti sebelum pandemi. Jadi kita tidak semua cara-cara kita melakukan sales itu sama dengan yang kita lakukan sebelum pandemi ya. Maka kita perlu melakukan inovasi yang berkaitan dengan marketing, yang berkaitan sales. Kita membuka channel-channel baru misalkan. Kemudian dari sisi produk ya, apakah kemudian kita produk apa yang perlu kita inovasi supaya sesuai dengan kebutuhan customer kita ya. Jadi apakah misalkan salah satu ide yang saya lakukan misalkan memecahnya ya, yang tadinya itu dalam bak yang besar kemudian bagaimana kita pecah-pecah, atau kemudian betul-betul inovasi produk yang baru. Bahkan atau kalau produknya nggak diinovasi, kemudian servicesnya yang kita lakukan inovasi ya. Bagaimana pelayanan kita, gaya pelayanan kita. Dulu kita bicara tentang service excellent, maka hari ini tuh nggak bisa, Bu Oki. Hari ini kita bicaranya tentang customer experience. Jadi kita nggak bisa lagi ngomong service excellent, tapi kita bicara tentang customer experience ya. Dan bahkan bila perlu kita melakukan inovasi di beberapa bisnis proses ya. Bahkan sampai yang terakhir yaitu kita juga melakukan inovasi di bisnis modelnya. Jadi kita juga bisa melakukan inovasi. Nah, Bu Oki dan sahabat semua, tentu saja saya tidak akan masuk ke detail untuk menjelaskan inovasi berkaitan marketing, tapi ini kita melihat ini sebagai globalnya ya. Jadi yang pertama adalah kita menganggap 2021 sebagai big hope, harapan besar supaya hormon positifnya keluar ya, sehingga otak kita bisa lebih optimal lagi. Kemudian yang kedua, kita banyak melakukan inovasi ya yang berkaitan dengan marketing, sales, produk, service, bisnis proses maupun bisnis model ya. Dan yang ketiga, ini yang paling penting Bu Oki, setelah kita melakukan inovasi, maka kita melakukan akselerasi ya. Jadi inovasinya ditemukan dulu, apakah nanti dapatnya di marketing, dapatnya di sales, di produk, atau di service, atau di lainnya. Lalu kita melakukan akselerasi. Nah, akselerasi ini ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana ya kita melakukan akselerasi itu dengan massive action ya. Jadi actionnya itu tidak biasa-biasa saja. Justru di saat seperti pandemik seperti ini, kita perlu melakukan action yang jauh lebih keras dibandingkan ketika sebelum pandemi. Karena situasinya tidak lebih mudah, justru ini lebih men-challenge kita ya. Jadi setelah inovasi ketemu, maka segera lakukan massive action ya. Yang kedua adalah lakukan collaboration ya, supaya kita bisa jauh lebih besar ya, jauh lebih panjang larinya dan sebagainya karena kita bisa melakukan kolaborasi ya. Dan yang ketiga ya, ini buat seru-seruan kita aja Bu Oki. Jadi bagaimana kita jadikan tahun 2021 sahabat semua untuk tahun nyalip di tikungan. Biasa Coach Eri. Nabrak nggak itu Coach Eri?
Nah, nabrak nggak ya? Nah, Gimana jadi caranya supaya nggak nabrak dan gimana caranya nyalip di tikungan dan kemudian kita bisa sukses gitu. betul sekali ya. Bagaimana caranya supaya nggak nabrak ketika nyalip di tikungan? Nah, Bu Oki, sebelum saya jawab itu, ini adalah saya mendapatkan inspirasi ketika kebetulan saya sering suka nonton F1 ya, Formula F1 itu. Kemudian suka juga nonton MotoGP ya. Jadi kalau kita nyalip pada waktu trek lurus, artinya ekonomi lagi baik-baik saja gitu ya. Nah, semua orang akan melakukan hal yang sama ya. Kompetitor Anda akan melakukan hal sama ketika ekonomi baik-baik saja, ketika treknya itu lurus ya, semua orang akan melakukan hal yang sama. Mereka menambah kecepatan, ya, mereka menambah bahan bakar dan sebagainya. Semua melakukan hal yang sama. Tetapi yang menarik, ketika terjadi pandemik, ya, sekarang jalannya sedang tidak lurus. Sekarang jalannya sedang belok ke kiri dan belok ke kanan. Nah, itulah yang saya sebut dengan di tikungan. Dan kalau kita lihat di F1 dan di MotoGP, saat yang terbaik itu memang justru pada saat di tikungan seperti ini, ya. Jadi kalau teman-teman mau nyalip kompetitor, ya, teman-teman mau menyalip diri sendiri, ya. Jadi ada hal-hal yang kurang baik di diri kita, kemudian teman-teman mau nyalip supaya lebih bagus ya. Teman-teman jadi nyalip di tikungan ini dalam framing positif ya, dalam framing positif. Sehingga ini adalah waktu yang tepat ya. Banyak pebisnis di luar sana hari ini ya, mereka semua memelankan speednya ya. Hari ini semua mereka menurunkan kinerjanya dan sebagainya ya. Mereka bermain safe ya. Nah, tetapi yang kita lakukan adalah kita pastikan sebelum kita nyalip, kita melakukan inovasi dulu, Bu Oki. Jadi inovasinya ditemukan, baru kita melakukan akselerasi. Jadi bukan asal nyalip di tikungan tanpa melakukan inovasi, ya. Jadi teman-teman ini sudah urut-urutannya ya. Pertama adalah big hope, ya. Teman-teman ketika punya big hope, maka bisa melakukan inovasi, ya. Ketika inovasi sudah terjadi, maka bisa melakukan akselerasi. Nah, jadi tidak kebalik-balik ya. Jangan sampai habis ikut program ini, Bu Oki, besok teman-teman ini langsung ngegas semua nyalip di tikungan tanpa menganggap bahwa ini 2021 sebagai big hope dan 21 sebagai innovation gitu. Nah, itu Bu Oki tiga gagasan besar bagaimana kita bisa menghadapi tahun 2021 ini dengan lebih baik ya. Coach Eri, Demikian. boleh bertanya ya sedikit ya. Tadi mengenai innovation ya, marketing dan sales gitu ya. Nah, kira-kira dari pengalaman Coach Eri selama ini dan kemudian apa yang Coach Eri juga lihat, pasti Coach Eri juga mengamati ya, mungkin klien-klien dari Coach Eri dan kemudian dunia saat ini, apa sih yang contoh saja yang mungkin bisa diberikan kepada sahabat pembelajar mengenai contoh marketing dan contoh sales dalam innovation? Oke, baik, terima kasih ya, Bu Oki. Nah, inovasi salah satunya adalah kayak marketing dan sales ya. Ini kita bisa jadi satukan ya. Kalau dulu itu cara banyak orang marketing itu mereka melakukan cara Rambo ya. Jadi kalau kita pernah lihat film Rambo, Bu Oki, untuk menembak satu sasaran, kita biasanya Rambo itu mengeluarkan 20 peluru gitu ya. Jadi tetet gitu ya, ada 20 peluru, tapi yang kena cuma satu ya. Itu namanya gaya Rambo ya. Nah, gaya kedua itu gaya sniper. Gaya sniper itu satu peluru untuk satu target ya. Nah, hari ini ya, kalau kita pakai gaya Rambo itu jelas nggak cukup ya, karena kita harus berhemat ya. Pakai gaya sniper kelamaan, kalau cuma satu ini kelamaan ya. Maka apa yang dilakukan ya hari ini adalah bagaimana kita menembak satu kali, tapi kemudian kenanya 2, kenanya 3, kenanya 10 gitu. Nah, maka di marketing dan sales ya, apa yang kita lakukan, termasuk ini yang kami lakukan dengan klien-klien kami ya, Bu Oki, yaitu marketingnya kepada community. Jadi kita masuk ke satu community, kita nembak satu kali, tapi yang kena itu bisa 3, bisa 5, bisa 10, bisa 20 gitu. Nah, yang menarik Bu Oki, ketika terjadi situasi pandemik seperti ini, saya langsung berdiskusi dengan
sahabat-sahabat pebisnis ya di Asia Coach Indonesia ya, teman-teman, yuk cari 50 community ya. Cari 50 community. Jadi kita gerilya. Kita lakukan gerilya. Jadi kita mendatangi community-community ini, kemudian begitu kena satu community, kemudian kita langsung bisa dapatkan 5, dapat 10, dapat 200, bahkan karena hanya dengan satu community. Bayangkan kalau kemudian kita secara intensif kita melakukan untuk 50 community ya. Nah, yang menarik ini kenapa kita basisnya community, Bu Oki, sahabat semua? Hari ini kita itu sedang overload yang berkaitan dengan informasi. Informasi itu begitu banyak ya. Setiap hari kita melihat handphone kita di WA group ya, itu begitu banyak informasi. Kemudian kita lihat berita di web ya, di web itu juga banyak sekali ya. Kemudian kita lihat di kanal video ya seperti YouTube dan sebagainya. Itu informasi luar biasa banyak sekali. Nah, sehingga customer kita itu bingung ya. Nah, hari ini mereka belum tentu 100% percaya dengan kanal video. Mereka belum 100% percaya dengan apa yang dikatakan di WA group dan sebagainya. Tapi mereka percaya 100% ketika salah satu temannya di community itu mengatakan sesuatu yang baik tentang produk atau jasa kita. Jadi itu salah satu Bu Oki dan sahabat semua ya, apa yang kemudian kita berbeda ya ketika kita bisa lakukan ya, yaitu dengan gerilya di marketing dan sales ya untuk masuk kepada 50 community ini. Itu Bu Oki. Oke, baik sekali dan menarik sekali ya Coach Eri ya. Jadi dalam situasi seperti ini kita memang harus melakukan segala hal-hal yang positif. Salah satunya kita tenang, ya. Kita banyak senyum kali ya, Coach Eri. Seperti Coach Eri juga senyum, bahagia, dan semangat terus. Yes. Ya, dan kemudian kita banyak melakukan inovasi-inovasi, dan kemudian kita baru akselerasi, dan kita berani nyalip di tikungan. Nah, teman-teman sekalian, dari apa yang dibahas oleh Coach Eri, apakah ada yang mau bertanya? Mungkin teman-teman di sini ada yang mempunyai bisnis, ya. Ada yang mempunyai satu masalah nih, itu juga bisa ditanyakan oleh Coach Eri, karena Coach Eri juga sudah berpengalaman membantu banyak klien-kliennya. Silakan Bapak Ibu. Saya bacakan ya, apakah di sini ada yang setuju banget. Setuju banget aja nih. Teman-teman semuanya bagaimana? Coach Ivan kalau sudah membuka videonya, dia akan mulai bertanya. Coach Eri, silakan Coach. Silakan Pak Ivan. Thank you Pak Eri. Ya. Apa yang Pak Eri katakan itu sangat tepat. Ya, di dalam kesempitan, dalam kesusahan, banyak peluang. Ya. Saya katakan begini, kenapa? 99-98 kita tahu kondisi kita Indonesia. Ya. Itu kita jatuh banget. Ya. Tapi di dalam itu saya dapat banyak manfaat. Saya menghasilkan banyak. Tapi kita mesti kerja keras. Karena Pak Eri tadi betul. Tidak bisa duduk. Sekarang pandemi kita mesti effort kita jauh lebih besar lagi. Kenapa sekarang begini Pak? Ini hanya intermezzo. Minggu lalu teman saya telepon. Dia udah pensiun sejak tahun lalu. Ya, ada uang sedikit. Dia tuh bukan pemain saham apa. Dia coba main saham sendiri. Belajar. Kemarin tutup buku waktu Desember. Kira-kira apa yang didapat, Pak? Kebayang nggak, Pak? Iya. Ya, dia main saham, dia cukup pintar. Dan dia udah berhenti, Pak. Awal Januari. Kenapa setelah dia berhenti nggak terusin? Ada saatnya mulai, ada saatnya kita mesti berhenti. Iya. Ya. Waktu kondisi kacau, peluang bisnis sangat banyak. Sekarang udah established, kita mundur. Dia kemarin tutup buku, Pak. Uang yang keuntungan disisihkan di satu Jeep Mercy 6,5 M. Wow. tambah satu Ferrari, Pak, di Bandung. Wow. Ya. Tapi dia bilang, udah itu dia mundur, nggak mau lagi. Kenapa?
harga dulu jauh naik turun, dia hit and run bisa. Belajar sendiri Pak, masih muda. Nah sesudah sekarang dia bilang, saya cukup, saya pergi katanya. Karena apa? Harga sudah tinggi semua. Ya, jadi kata Pak Eri itu betul, kita mesti kreatif. Sangat-sangat mesti kreatif. Melihat peluang. Dan jangan mau malas. Tidak akan bisa berhasil kalau nggak malas. Dia bilang tengah malam dia masih bangun tidur, dia kerja. Ya, ini hanya saya tambahkan sedikit. Ya, masih. Luar biasa, Coach Ivan. Senang banget. Bagus. Pak Ivan. Nah, teman-teman semua yang lain, kalau bisa teman-teman mungkin bertanya langsung ya dengan Coach Eri ya. Dan juga bisa sharing sesuatu. Kalau mungkin ada yang mau sharing, itu juga saya perbolehkan. Silahkan. Ini Ibu Hermina Buyung kebetulan sudah membuka video. Apakah Ibu Hermina mau sharing atau mau bertanya sesuatu, Bu Hermina? Kelihatannya cuma mau buka video aja ya, Bu ya. Oke, ada lagi teman-teman yang lain? Pak Nahar Pamuji, ini apakah rekan Coach Eri? Ya, selamat malam, Bro Nahar. Senang banget kita ketemu malam ini. Iya. Oke, Bro Nahar tulis di chat nih, Coach Eri. Ya. Selamat malam. Sebelumnya saya mau sampaikan salam sukses untuk Coach Eri, kami teman SMA. Iya, betul. Thank you, Bro. Pak Nahar, kelihatannya Pak Nahar bisa lebih senyum, Pak. Ya. Oke, ini ada Pak Andi Karamoy juga di guru kita di Bu Oki. Iya nih Pak Andi, waduh Pak Andi kalau bisa on. Selamat malam, sesepuh nih, sesepuh kita. Sesepuh ya Pak. Selamat malam semuanya. Ya, saya mungkin bertanya dan sekaligus komentar, mungkin mau tanya. Jadi trilogi tadi yang Big Hope dan inovasi dan akselerasi, mungkin pertanyaan saya begini, kita ada manusia itu kan pola pikirnya masing-masing berbeda-beda kan. Ada orang yang memang mau berinovasi, tapi ada orang yang konservatif lah, atau orang yang jiwanya nggak berani untuk mengambil risiko. Nah, menurut Coach, bagi orang-orang yang nggak mudah pindah ke ganggu konsentrasi supir, Bu. Ya. Untuk sorry, boleh diulangi Pak Andi, tadi ada gangguan sedikit. Ya, jadi mau minta pendapat kalau bagi orang yang berpola pikir yang konservatif, yang pola pikirnya dia nggak berani berinovasi, tapi untuk diajak berinovasi dan berakselerasi itu kira-kira apanya? Leader yang bagaimana? Apakah dia follower berlaku gitu? Karena ini kan untuk leader, karena tadi dari otak tadi, yang otak kanan kiri tadi itu kan Coach mengatakan bahwa memang itu udah bagian daripada otak kita, which is saya sangat setuju. Nah, jadi sekarang bagaimana yang tadinya kita yang lebih konservatif, nggak mau ngambil risiko, tapi kita dibawa untuk berinovasi dan berakselerasi. Itu Coach? Ya. Dari inovasi. Ya. Terima kasih Pak Andi. Silahkan Mas Eri. Oke, baik Bu Oki, saya izin untuk bisa menjawab ya. Ini saya kalau manggil Pak Andi ini, saya manggilnya Pak Ketua, Bu Oki. Karena beliau ini ketua angkatan ya, jadi kami mengambilnya Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua sudah memberikan pertanyaan yang bagus. Nah, saya mohon izin ya Pak Andi dan sahabat semua untuk menjawab pertanyaan itu. Saya ingin meminjam jawaban dari Om Charles Darwin. Ya, jadi Om Charles Darwin mengatakan bahwa ketika terjadi perubahan yang sangat luar biasa, ya, siapa mereka yang bisa bertahan? Bukan mereka yang kuat, bukan mereka yang besar, bukan mereka yang pintar, tapi mereka yang bisa bertahan adalah mereka yang bisa beradaptasi. Ya, nah, jadi sekarang sekarang ini kita itu seperti di Pertamina, semua dari nol.
Jadi semua dari nol ya. Nah, makanya ketika semua dari nol, maka kita perlu melakukan adaptasi. Nah, adaptasi itu adalah kita beradaptasi untuk bisa cope dengan situasi saat ini. Nah, itulah namanya inovasi. Jadi kita bagaimana cara kita beradaptasi? Maka kita melakukan inovasi ya. Jadi kita tidak bisa lagi melakukan banyak sekali ya hal-hal yang kita tidak bisa lakukan saat ini ya ketika di tahun sebelum terjadinya pandemi kita bisa lakukan. Hari ini kita nggak bisa lakukan ya. Jadi misalkan bagaimana kita mengundang orang untuk ketemu ya, bagaimana saya bisa mengadakan training atau pelatihan bisa 100 orang. Misalkan kadang-kadang saya juga diundang untuk berbicara di depan 300 orang. Sekarang ini tidak memungkinkan ya. Maka mau nggak mau ya kita mesti beradaptasi. Nah, ciri beradaptasi yaitu berinovasi. Jadi saya meminjam apa yang dikatakan Om Charles Darwin. Jadi supaya kita nggak punah, Pak Andi dan Bapak Ibu semua, supaya kita nggak punah, maka yuk saya mengajak Bapak Ibu semua untuk melakukan inovasi, ya, supaya kita bisa beradaptasi dengan situasi sekarang. Terima kasih Pak Andi dan Bu Oki. Terima kasih. Jadi kuncinya kita harus beradaptasi ya, harus berubah gitu ya. Harus terima kasih. Berubah. Terima kasih. Terima kasih, Coach. Terima kasih ya. Coach Eri, ya. Hubungan dengan adaptasi ya. Kalau saya melihat itu orang-orang teman-teman saya ya, itu keinginan mereka untuk belajar itu juga belum terlalu tinggi, Coach Eri. Ya, jadi mereka dalam hal bagaimana seseorang bisa beradaptasi adalah ketika mereka belajar sesuatu. Bagaimana mereka bisa memikirkan sesuatu kalau mereka tidak pernah berpengetahuan gitu. Jadi dalam hal ini saya mengajak si teman-teman semuanya, yuk setiap Kamis malam kita akan belajar tentang berbagai aspek kehidupan. Bisa tentang kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Ya. Dan macam-macam ini akan membuat kita menjadi lebih bermakna dan lebih dapat memaksimalkan apapun yang ada pada diri kita. Ya, seperti pada malam hari ini kita sangat bersyukur bahwa kita juga belajar sesuatu dari Coach Eri. Nah, ngomong-ngomong Coach Eri, apa saja pelatihan yang Coach Eri lakukan? Biasanya apa saja yang diselenggarakan? Mungkin sekedar bisa memberi masukannya, memberi informasi kepada teman-teman pembelajar di sini. Oke, baik. Terima kasih Bu Oki atas kesempatannya. Jadi saya biasa melakukan prinsipnya dua hal tadi Bu Oki, yang berkaitan dengan bisnis dan yang berkaitan dengan leadership ya. Jadi saya banyak melakukan kelas-kelas untuk sertifikasi untuk teman-teman kalau mau jadi coach ya, baik itu leadership coach maupun untuk jadi business coach gitu ya. Terus kemudian program-program untuk bisnis ya, bagaimana kita bisa menjadi pebisnis yang baik dan benar di situasi saat ini. Kemudian juga hari ini dan besok juga saya ada program untuk sales ya, Bu Oki. Oh, nah, ya. Apa tuh programnya? Nah, saya menamakan Super Sales Mastery ya. Jadi kita ada program 2 hari, namanya Super Sales Mastery. Jadi kita belajar selama 7 jam, 1 hari 3 jam setengah, dalam 2 hari menjadi 7 jam. Ya, 7 jam itu kita akan dapat 7 strategi, kita akan dapat 7 worksheet, ya, 7 lembar kerja, ya, dan 1 roadmap yang akan kita gunakan untuk peningkatan sales dalam waktu 90 hari atau kurang ya. Nah, tadi sudah berlangsung. Tadi sudah berlangsung ya, besok untuk hari kedua ya. Oh, hari ini sudah dan besok sudah. Ya, sudah berlangsung. Nah, kalau yang belum Bu Oki itu saya ada juga yang belum ya, yang untuk minggu depan ya. Minggu depan itu di tanggal 13 Januari ya, kami mengadakan super intensif group coaching ya. Jadi ini yang saya pernah ikut ya Coach Eri. Oh iya. Wah, terima kasih. Banyak sekali dari Coach Eri di sini ya. Iya. Ya, terima kasih Bu Oki sudah join program ini ya, angkatan 20 ya Bu ya, dan ini minggu depan ini angkatan 21, batch 21. Jadi tanggal 13 Januari itu setiap hari Sabtu
jam 1 sampai jam 5, 4 kali pertemuan itu kita belajar. Nah, Bu Oki, dulu sebelum pandemi COVID-19, saya menyelenggarakan program ini, itu investasinya itu 7,5 juta ya untuk 6 kali pertemuan, dan itu kami lakukan di hotel ya, di offline ya. Tetapi berkaitan dengan pandemi ini, sekarang ini karena online, jadi banyak sekali fixed cost yang kemudian hilang, dan pesertanya dulu hanya boleh 8 orang. Nah, sekarang itu kita boleh berapa aja. Jadi maksimal bisa sampai 30 ya. Ada beberapa angkatan kita yang sampai 30 orang gitu ya. Nah, ini investasinya hanya 880. Jadi ini sangat-sangat ini ya, sangat-sangat sesuai dengan kondisi saat ini ya. Ya, betul. Kondisi saat ini. Ya, betul. Jadi saya pun di produk itu juga perlu menyesuaikan. Dan ini juga di tanggal 14-nya hari Minggu bersama Coach Fiona Wang ya, kita bicara tentang mindset ya, bahwa banyak pebisnis di luar sana itu perlu membetulkan mindset ya. Jadi nanti akan dilakukan diagnosa, kemudian di reprogramming ya, kemudian nanti bagaimana menentukan strategi ke depan yang berkaitan dengan mindset ya. Nah, ini sih 2 program yang kami akan lakukan dalam 2 minggu ke depan, Bu Oki. Ya, nah, teman-teman tadi super intensif apa tadi? Grup coaching. Grup coaching. Saya pernah mengikutinya, dan kira-kira apa saja yang diajarkan, yaitu kita mulai dari awal ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kita membentuk perusahaan ini, apa saja yang kita harus punya dalam hal marketingnya, apa yang harus kita pikirkan, ya. Kemudian dalam hal orangnya, apa yang harus kita rencanakan, ya. Banyak sekali yang kita dapatkan dalam 4 kali pertemuan itu. Nah, Bapak Ibu, kita akan selalu mau belajar supaya kita bisa berkembang dan kita bisa menjadi lebih baik, ya. Dan pada malam hari ini masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, ini masih malu-malu nih. Ngomong-ngomong, Coach Eri adalah orang pertama dalam acara Live Talk with Oki. Jadi saya terima kasih ya Coach Eri. Nah, terima kasih Bu Oki. Perdana pada malam hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini di chatroom semuanya. Di chatroom ada pertanyaan, Bu Oki. Oh iya. Oh iya, ada pertanyaan. Sorry. Iya. Ini ya. Pendekatan neuroscience ini seperti apa ya dalam membangun budaya kerja produktif di perusahaan? Nah, itu Coach Eri. Bisa langsung dijawab? Ya, boleh. Nah, nanti ada tapi sebelumnya di atasnya juga ada pertanyaan ya. Oke. Saya juga ucapkan terima kasih nih, ada Coach Darhamsah ya. Coach Darham, terima kasih Coach Dar sudah hadir di kesempatan yang berbahagia hari ini ya. Nah, ini yang menarik ya, pertanyaan dari Pak Firman ini, kebetulan nih sahabat kita juga ya dari Jawa Timur ya Pak Firman. Apa kabar? Semoga sehat ya Pak Firman. Nah, yang menarik. Amin. Baik, terima kasih ya. Nah, bagaimana kita melakukan pendekatan itu ya? Jadi, bagaimana yang pertama adalah, ini yang menarik ya. Yang pertama adalah kita berikan ekosistemnya dulu, Pak Firman ya. Jadi, ekosistemnya itu bagaimana kemudian orang-orang di sekitar kita itu dalam keadaan tenang. Itu yang sangat penting sekali ya. Jadi, bagaimana kita memberikan ekosistem yang semua orang ya di kita itu menjadi tenang. Bahkan sebelum program ini ya, beberapa bulan sebelumnya, salah satu apa yang perlu dilakukan oleh leader ya adalah leadernya juga harus tenang ya. Jadi sehingga semua tim yang ada di dalam organisasi tersebut itu kemudian bisa mengoptimalkan fungsi otaknya dengan baik ya. Karena ketika itu cemas ya, kemudian otak kita itu nggak bekerja dengan sempurna. Karena yang menarik Bu Oki dan sahabat semua, sifat otak itu dalam melihat sesuatu itu salah satunya adalah dia hanya bisa membedakan antara apakah sesuatu itu menjadi ancaman atau sesuatu itu menjadi imbalan.
ya. Nah, yang menarik adalah ketika contoh ya, bagaimana kita melihat tahun 2021 itu bukan sebagai ancaman, tapi sebagai imbalan. Maka salah satunya adalah kita menaruh ini menjadi big hope. Dengan menarik big hope, kemudian energi positif ya, pemikiran positif ya, semua tim kita itu kemudian bisa keluar ya. Jadi saya ingin meletakkan bahwa salah satunya adalah kita memberikan ekosistem yang baik, supaya ekosistem yang baik, ekosistem yang tenang, sehingga tim kita itu bisa berpikir dengan tenang, bisa mengoptimalkan kinerja otak dengan baik. Itu karena seorang leader itu juga pasti akan berpengaruh ya secara energi kepada anak buahnya ya. Betul Kalau banget. Energinya positif, maka itu akan sampai kepada anak buahnya. Yes. Oke, semoga itu menjawab. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Firman. Saya tanyakan lagi ya. Ini dari Pak Nahar. Saya mau tanya bagaimana cara berjualan atau marketing di masa pandemi ini? Karena seringkali calon konsumen saya banyak yang keberatan untuk bertemu langsung. Sedangkan saya harus mendemonstrasikan barang yang saya jual. Kalau saya kepikirnya langsung ya, saya bukan seorang bisnis coach Pak. Saya kepikirnya di videoin Pak. Iya, betul. Mungkin nanti akan dapat hal yang lebih baik lagi dari Coach Eri. Silakan. Iya, betul sekali ya. Dan itu juga yang tiba-tiba muncul di pemikiran saya, Bu Oki ya. Bro Nahar dan teman-teman semua ya. Saat ini ya yang menarik adalah dulu itu kita mengatakan bahwa saya gaptek gitu. Customer kita juga mengatakan saya gaptek. Nah hari ini customer kita itu nggak ada yang gaptek. Ya, jadi dengan adanya pandemi ini ya kita itu dipaksa untuk menjadi tidak gaptek ya. Nah sehingga teknologi itu menjadi penting. Nah Bro Nahar dan teman-teman semua, hari ini kita perlu fokus kepada 3 hal yang berkaitan dengan teknologi ya. Yang pertama adalah IoT. IoT itu adalah Internet of Things. Bagaimana kita menggunakan internet sebagai channel kita untuk melakukan kegiatan marketing maupun kegiatan sales ya, Internet of Things. Yang kedua adalah big data ya. Bagaimana kita kemudian menggunakan big data ini supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat ya. Apakah saya perlu melakukan di sini atau di area ini atau tidak. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan artificial intelligence atau AI ya. Jadi sekarang ini banyak sekali teknologi atau mesin sudah berperilaku seperti manusia. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sudah menggunakan 3 jalur ini ya. Yang pertama adalah IoT, Internet of Things, yang kedua adalah big data, yang ketiga itu adalah artificial intelligence ya. Jadi kalau misalkan dalam spek-spek yang kecil, misalkan kita buat videonya, kemudian kita kirimkan terlebih dahulu ya, bahkan kemudian dengan adanya Zoom, fasilitas seperti Zoom seperti ini, bahkan kita bisa membuat undangan kepada calon customer, kemudian kita melakukan presentasi secara online, 1 kali presentasi, tapi kepada beberapa orang. Nah, bagaimana caranya supaya beberapa orang yang dapat? Maka kita komoditi ya, lagi-lagi komoditi, dan komoditi. Nah, itu mungkin sedikit semoga bisa membantu Bro Nahar dan teman-teman. Iya, Pak Nahar, semangat ya. Sambil senyum yang lebar, mudah-mudahan Pak Nahar bisa melakukan apa yang dianjurkan sama Coach Eri. Nah, ini sebagai pertanyaan terakhir nih. Herannya begitu mau selesai ada pertanyaan-pertanyaan, padahal waktu kita sudah tinggal sedikit. Jadi mohon maaf, ini pertanyaan terakhir ya. Selamat malam Coach, saya ingin bertanya bagaimana cara melatih otak kita agar dapat mengoptimalkan penerapan neuroscience dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah salah satunya adalah yang tadi kita sudah sampaikan Bu Oki, yang sudah kita bahas ya. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana kita melihat sebuah problem. Itu adalah dengan melihat itu tidak sebagai problem, tapi melihat itu sebagai challenge, ya. Bahkan kemudian melihat sebagai opportunity, bahkan kemudian melihat itu sebagai sebuah aset. Sehingga jadi, apakah harus dilatih gitu Coach Eri ya? Berarti otaknya ya? Iya, betul. Ya, dengan latihan, kebiasaan kita yang berubah. Ya, betul. Ya, sehingga hormon positif kita itu keluar,
ya, hormon positif kita itu keluar, sehingga fungsi otak kita itu ada PFC namanya, itu menjadi optimum ketika dalam kondisi yang seperti itu. Kemudian yang kedua, hari ini manusia itu lebih balance. Kalau dulu kita lebih mengidolakan IQ, jadi kecerdasan otak begitu ya, IQ ya. Yang kedua, kemudian setelah IQ itu kemudian eranya EQ ya. EQ itu emotional quotient. Jadi ternyata pintar nggak cukup, tapi perlu emotional quotient gitu ya. Perlu kecerdasan emosional ya. Nah ternyata ya setelah kecerdasan emosional perlu kecerdasan spiritual gitu ya. Jadi ada intelektual, kemudian emosional. Kebetulan yang ketiga adalah kecerdasan emosional. Nah hari ini Bu Oki dan sahabat semua, begitu terjadinya pandemik, ternyata kita butuh satu kecerdasan lagi, yaitu apa? PQ, yaitu physical quotient, ya, kecerdasan fisikal. Artinya apa? Kita memakan asupan yang cukup, itu bagus untuk otak kita. Kita tidur dengan waktu yang cukup, itu juga bagus untuk kinerja daripada otak kita. Jadi hari ini supaya kita semakin balance, ya, maka 4 kecerdasan tadi ya itu supaya kita bisa pahami. Yang pertama adalah kecerdasan intelektual, yang kedua kecerdasan emosional, yang ketiga adalah kecerdasan spiritual, dan yang keempat adalah fisikal, kecerdasan secara fisik. Salah satunya adalah makan dengan makanan yang baik, kemudian tidur yang cukup tidur yang cukup ya, dan banyak senyum ya, banyak ketawa Bu Oki. Olahraga ya, exercise ya, bagaimana cara berjalan yang baik, nanti bisa ikut programnya Bu Oki. Demikian Bu Oki. Oke, terima kasih. Sahabat pembelajar, waktu juga yang memisahkan kita, waktu sudah menunjukkan 20.40 nih, lumayan lama, tapi kita hari ini belajar banyak sekali. Nah, Bapak Ibu semuanya, sahabat pembelajar, jika Bapak Ibu senang untuk belajar bagaimana tentang kesehatan, kesejahteraan, dan kemudian bahagia, silahkan setiap Kamis malam, Live Talk with Oki. Dan jika Bapak Ibu mau masuk ke dalam WA group saya, Bapak Ibu juga nanti bisa menghubungi administrasi dari Indonesia Belajar. Dan sangat disarankan Bapak Ibu bisa follow semua sosial media dari Indonesia Belajar dan juga sosial media dari Coach Eri. Silakan disebutkan. Oh, oke, baik ya. Saya di Facebook Eri Ismali ya, sama. Kemudian kalau di IG eri.ismali. Demikian. IG eri.ismali, dan saya sendiri Idayanti Sudiro. Kalau begitu Bapak Ibu, sampai berjumpa di minggu depan. Itu kebetulan adalah malam tahun baru, jadi minggu depan satunya lagi ya, jadi 2 minggu makan kita akan ngobrol dengan Coach Fiona ya, partner juga dari Coach Eri, Coach Fiona, dengan topik yang juga pastinya sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam semuanya. Sampai bertemu lagi 2 minggu yang akan datang.